biar semua ibu-ibu bisa tahu tentang dustur. Bismillah. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bijalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam وإمام طيبة والحرم وترجمان لسان الأديان ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب اكرم قديم ورحمة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفصل العلي والبدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء جميع مشايخنا في الدين جميعا شيخ الله غزال في لنا ذنوبنا واستر لنا عوراتنا استمعون القول فيتبعون حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Jemaah sekalian, ibu-ibu, maulid kita di Sulhul Majami di Bintaro tanggal berapa? Tanggal 24 apa? Ya, 24 Januari. 24 Januari itu hari apa ibu-ibu? Sabtu malam Minggu. Hari Sabtu malam Minggu. Itu ibu-ibu semuanya, enggak satu persatu, enggak yang hanya sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya atau di depan saya saja yang datang. Kalau perlu jinnya ibu-ibu datang. Jinnya ibu-ibu punya jin, datang. Itu. Asal jangan tuyul aja yang datang. Waduh, habis makanan kita. Biar dia pada datang ngaji semuanya. Ya, ibu-ibu datang semuanya maghrib berjamaah sebagaimana biasa. Kenapa saya adakan malam? Karena di situ ada Isra dan Mi'raj. Biasanya kalau maulid saja kan pagi, tapi karena ada Isra dan Mi'raj malam. Sekalian haul orang tua saya, bapak saya. Jadi itu ada 3 acara maulid, Isra dan Mi'raj, berikut haul orang tua saya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Ya. MC setiap pengajian Bu Nining, Bu Neneng, Bu Nunung, ya. Bu Nining, Neneng, Nunung. Kalau Nanang laki-laki, biarin Neneng, Nunung, Neneng aja, yang 3 ngabarin di masing-masing grup atau di setiap sebelum ngaji atau setelah ngaji untuk bisa hadir insyaallah di tanggal 24 Januari. Sabtu malam
minggu. Ibu-ibu sudah tahu kan tempatnya? Ya kalau nggak tahu keterlaluan aja. Ya, kalau nggak tahu keterlaluan. Ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa ibu-ibu? Halaman berapa? 53 atau 52? Ayo. Lima puluh dua. Berarti dikit lagi selesai kitab ini. 52 bacaannya yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala ayyuhal walad isma' minni kalaman akhara wa tafakkar fihi hatta tajida khulasan. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائرا فأنا أعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفراش وغيرها. والآن تفكر ila ma asyartu bihi fa innaka fahmun ay fahimun wal kalamu al fardu yakfil kayyisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Ayyuhal walad dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wahai anakku. Asalnya ya waladi, wahai anakku. Ini dikhitabkan dengan al-ma'rifah. Khusus berarti tidak dengan bentuk nakirah. Ayyuhal walad, wahai anakku. Isma' minni kalaman akhar, dengarlah dariku ucapan-ucapan yang lain. Ada nasihat yang datang dariku setelah nasihat yang kemarin-kemarin sudah aku nasihatkan kepada engkau. Wa tafakkar fi, dan renungilah dalam nasihat aku itu, hatta tajida khalasan, sampai pada akhirnya engkau jumpai inti dari nasihat-nasihat tersebut. Nah sekarang ini kita berada di akhir-akhir kitab. Ini adalah inti apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Berarti sama inti apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Di antara inti kalam Al-Imam Al-Ghazali, sekarang ini kita bahas. Law annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu'in yaji'uka za'iran. Andaikan engkau diberitahu bahwa ada sang raja setelah 1 minggu ini datang kepada engkau berkunjung. Ini ada presiden mau berkunjung kepada kita seminggu lagi. Ya, bagaimana persiapannya? Presiden mau datang ke kita. Bagaimana persiapan kita? Fa ana a'lamu annaka fi iddati. Aku tahu pasti. Engkau di masa-masa seperti itu la tashtaghilu illa bi islahi ma 'alimta. Engkau tidak bakal menyibukkan diri kecuali engkau memperbagus apa yang engkau sudah tahu. Anna nadhar sultani sayagau alaihi minathiyabi wal badani wad dari wal firashi wa ghairiha. Engkau tahu bahwa pandangan presiden nanti datang
pasti bakal tertuju kepada baju, badan, rumah, tempat tidur dan sebagainya. Kita tahu nih, presiden mau datang ke rumah kita, berarti kan presiden ngelihat badan kita, pakaian kita, rumah kita, ya kan? Berarti 1 minggu itu ngapain? Bersihin badan, bersihin rumah, itu karpet yang kotor kita bersihin. Kenapa? Presiden mau datang. Presiden mau datang, siapin yang benar, yang bersih, yang wangi, nggak ada bau. Ini kalau presiden. Walan, coba engkau pikirkan. Ini presiden seminggu lagi mau datang. Nah sekarang bagaimana? Coba pikirin. Tafakar, pikirin dah. Ila ma'asyartu bih, apa yang akan aku berikan isyarat, akan aku berikan kabar kepada engkau. Fa innaka fahimun, engkau tahu, betul-betul engkau tahu, engkau cerdas sebenarnya. Engkau sangat cerdas. Kalau misalnya Allah sebentar lagi datangin kita, Allah datangin kita dengan salatu wassalam, Allah memerintahkan kepada malaikat Israel buat ngapain? Ngambil umur kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seminggu lagi malaikat Israel datang. Ngapain? Sempet ke ibu-ibu jalan-jalan? Gak ada sempet. Mau jalan-jalan gak sempet. Mau ngerapin baju aja gak sempet. Ibadah terus udah. Takut ibadah lagi. Habis maulid ngaji. Mau biarin dah, gak pakai tidur, gak ada masalah. Seminggu lagi kita meninggal dunia. Ngaji lagi. Ngaji di mana sih sekarang? Sulhan Majami, datengin. Kalau perlu lari ke Sulhan Majami sana ke Bintaro. Kenapa? Seminggu lagi meninggal. Betul gak jemaah? Pulang lagi dari Sulhan Majami Bintaro, kalau perlu lari. Kenapa? Pahalanya besar, banyak. Alhamdulillah. Terus lagi pulang ngaji, zikir, sedekah, baik sama orang. Seminggu lagi malaikat Israel datang. Berarti kan kita udah paham kan? Cerdas kan kita? Persiapan 1 minggu. Wal kalamul fardu yakfil qais, karena ucapan satu cukup untuk buat orang yang cerdas. Masa kita mau dinasihatin mulu? Kita kan udah pada cerdas jemaah, ibu-ibu. Cerdas gak? Ibu-ibu cerdas gak? Kok diem aja? Kalau enggak berarti bego dong. Iya dong. Diem aja. Nanti kalau dibilang bodoh marah. Ibu cerdas kan? Cerdas. Nah kalau udah cerdas, cukup sekali dinasihatin. Gak perlu pakai 2 kali. Kan hanya orang bego aja dinasihatin. Bego banget lah. Nggak tahu, lu bego banget. Berarti kalau udah 2 kali nasihat, 3 kali nasihat, bego udah tuh. Betul gak? Ibu-ibu semuanya cerdas, betul-betul cerdas. Secerdasnya perempuan ya ibu-ibu, Masya Allah. Orang yang paling cerdas dari kalangan perempuan, ibu-ibu, alhamdulillah. Nah kalau udah tahu kayak gitu, ambil nasihat. Mawas diri, ya Allah, iya, umur saya udah 40 tahun. Masih ganjen aja. Bu, 40 tahun masih genit aja. Bu, 50 tahun, ya Allah, udah rontok banyak sebagian. Rambut ibu-ibu udah pada rontok. Bahkan yang tadinya hitam menjadi putih. Membelaga-belaga gitu ibu-ibu. Membelaga-belaga. Itu udah 40 tahun ke atas. Masih mau menarik perhatian. Kalau perlu ada monyet datang, ibu-ibu langsung pakai bibir merah. Kenapa? Yang datang monyet, yang benar aja. Katanya cerdas. Kalau cerdas cukup nasihatin sekali. Udah nggak pakai 2, 3, 4, 5 kali. Nah hidup kita di alam dunia kan cuma sekedar sekali. Cerdasin dong. Terkadang kita udah jatuh lagi, mau 2, mau 3. Ya Allah, jatuh di dalam satu lobangan 2, 3 kali. Itu cerdas gak ibu-ibu? Jatuh di lobangan yang sama. Jelekin orang lagi. Berburuk sangka lagi sama orang. Astagfirullah. Ngaji sih ngaji. Sebelum ngaji sempat ngomelin orang, jelekin orang. Ya, jilbabnya jelek banget. Ya, sombong banget tuh dia ngaji bawa emas. Ya, ini mah ngaji nggak benar. Udah komen. Kayak kalau misalnya lagi ada pengajian banyak banget komennya. Gitu. Kalau lagi ngaji aja. Kenapa harus pakai komen-komen segala?
Kalau mengaji dengerin pengajian, bukan untuk komen. Kalau mau komen, ente ke TV aja untuk debat situ. Ada perlombaan debat, silakan komen. Betul nggak? Namanya ngaji dengerin nasihat dari mereka para ulama-ulama soleh. Gitu. Ente bukan seorang ulama tapi debat ulama. Ente bukan orang soleh tapi debat orang soleh. Gitu. Yang sebenarnya seorang ulama saja nggak perlu mendebat kecuali yang darurat, apalagi bukan ulama. Kalau kita cerdas, cukup sekali kita dapat nasihat. Jangan lagi berbuat maksiat lagi. Tadi kan di awal pengajian kita udah tahu bahwa sekarang udah Rajab. Masa Rajab nggak sadar? Rajab bulannya Allah. Ini sekarang kita udah berada berapa Rajab? 3 Rajab. Tadi siapa yang bilang 3? Iya iya. Saya yang salah ya. Untung ada Bu Nunung, Masya Allah. Iya iya. Tanggal 2 Rajab ya? Iya. Iya tadi kenapa bilang 3 sih? Iya itu salah. Iya. Kita udah berada 2 Rajab. Allahu Akbar. Bagaimana di keadaan 1 Rajabnya kita kemarin? 1 Rajab. Masih lupa kita 1 Rajab. Enggak baca doa Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Habis Isya baca 70 kali. Habis subuh baca 70 kali. Itu kan udah dari dulu saya udah nasihatin ke ibu-ibu, baca awal Rajab. Kalau udah masuk awal Rajab baca di habis Isya dan habis subuh Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca. Tapi terkadang saya juga ngikik juga, ada orang baru salam pertama lari langsung. Hari Jumat tuh. Jumat berkah di masjid. Aduh benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari langsung orang untuk dapetin apa? Berkat Jumat berkah. Kotak-kotak Allahu Akbar. Baru saya nasihatin tuh di Jumat tentang takwa. Ketemu nasi bungkus lari juga. Saya ketawa aja. Astagfirullahaladzim. Iya, lapar jangan sampai lari. Itu bukan 17 Agustusan. Lari langsung banyak banget. Allah. Baru salam pertama ya benar sih nggak ada masalah. Cuma kan lucu aja. Assalamualaikum. Langbut, Masya Allah. Cuma yang saya lihat di belakang saya aja ini. Yang lain pada ikut lari. Dari anak-anak sampai kakek-kakek lari kan lucu aja. Untung tuh kakek-kakek nggak jatuh, nggak melorot dia punya sarung. Kalau melorot kan repot gak? Kakek-kakek gitu. Kalau anak muda dia pakai sarung bawahannya ada. Kalau kakek-kakek serem. Bener-bener. Ini ibu habis salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum Allahumma anta salam, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu dalam hadis Rasulullah, manggala barang siapa yang berdoa dari awal Rajab, Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Dalam satu riwayat, ya Allah, ampunilah dosaku. Berikanlah kasih sayang kepadaku dan terimalah taubatku. Dalam riwayat yang lain, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Wa yarfa'u yadayhi, dan dia angkat kedua tangannya. Lam tamussalahun nar jildan. Api neraka nggak bakal menyentuh kulitnya. Api neraka nggak bakal menyentuh kulitnya. Amin. Kalau api neraka nggak bakal menyentuh kulit, berarti kan nggak bakal masuk neraka. Sementara nanti di akhirat antara surga atau neraka. Berarti kalau kita nggak di neraka, berarti di mana dong? Di surga. Alhamdulillah. Cuma itu amalkan. Setiap doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam. Atau kalau kita cuma taunya doang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu sampai saya minta tuh nadanya itu dari Bu Nining. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Terusin.
itu Masya Allah itu kan. Bagaimana Allah nggak terima doa ibu-ibu? Ibu-ibu doanya ikhlas. Ikhlas gak ibu-ibu doa? Benar ikhlas doa? Benar ikhlas doa? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu ikhlas, anak ibu-ibu bakal jadi saleh. Yang lagi pada kerja, yang lagi pada kuliah, yang lagi pada sekolah, yang lagi pada main nih, jadi saleh dan salehah. Kalau ibu hatinya ikhlas. Ya. Benar ibu-ibu ikhlas? Ikhlas itu susah ibu. Gitu. Lillah karena Allah Subhanahu wa taala, kita jalanin karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jalanin karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah tabaraka wa taala. Ini anaknya ibu ini jadi anak soleh enggak? Ibu ini anak soleh enggak? Ini. Iya ini. Anaknya soleh enggak? Soleh. Aku insya Allah soleh, soleh, amin amin. Anaknya ibu ini yang lagi sendirian, cucu-cucunya soleh-solehah enggak? Ini semuanya soleh-solehah. Itu hati yang soleh itu menjadikan dampak orang yang di belakang kita jadi soleh dan soleh. Jadi bukan kita doang yang benar, anak keturunan kita bakal jadi benar. Ini yang dulu ibu di belakang rumah saya kan sana. Bukan ya? Ini. Iya. Oh, bukan. Oh, berarti salah. Siapa yang dulu di belakang rumah saya dulu? Iya. Siapa ya? Oh, itu mah zaman saya kecil. Enggak, ini di sini. Yang nempatin rumah Pak Mariun. Enggak, Pak Mariun sini yang saya di RT 6. Situ. Ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amalikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang kepada rupa dan amal perbuatan kalian. Enggak Allah enggak pandang rupa kalian. Mau kalian rupanya bundar ke, mau lonjong ke, gitu, mau oval ke, mau ganteng, mau jelek, mau cantik, mau jelek, enggak. Semuanya hakikatnya bagus. Allah kan yang maha menciptakan. Kita semuanya made in Allah. Kita langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh untuk merusak tubuh yang kita miliki. Enggak perlu bangga dengan yang kita miliki. Kita ganteng, kita cantik, enggak perlu bangga. Ini semuanya untuk ibadah kepada Allah. Yang jelek enggak boleh merasa bahwa dirinya jelek. Yang ganteng enggak boleh merasa bahwa oh saya paling ganteng. Enggak, itu semuanya made in Allah. Apapun pekerjaan kalian, mau gojek ke, mau yang jaga malam apa namanya, satpam ke, mau hansip ke, mau angkatan ke, mau polisi ke, mau guru ke, mau apa aja, dipandang Allah semuanya sama. Jadi apa dong yang Allah pandang? Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Yang Allah pandang adalah hati kalian. Berarti ini benerin hati. Benerin hati. Hati kalian dan niat kalian. Hati kalian bagaimana? Hati kalian ada ujub gak? Ujub itu ujub. Tahu gak ujub? Iya, ujub apa artinya? Terpersona dengan amal perbuatan kita. Dulu nih saya nih yang kalau sekolah, saya jadi ketua kelas mulu. Saya dulu nih ketua OSIS. Bangga gitu. Misalnya nih peninggalan yang juara saya, RW nih yang juara saya, kelurahan, kecamatan ya. Biasanya nih orang semakin tua semakin ngebanggain diri. Nggak ada cerita lain kecuali cerita dia. Puyeng dengarnya. Belum meninggal udah dibacain manaqib. Belum meninggal udah dibacain manaqib. Kalau udah meninggal dibacain manaqib, fulan bin fulan rajin sedekah, lagi manaqib, lagi haul misal.
Fulan bin Fulan rajin sedekah, Fulan bin Fulan salat berjamaah, selalu mengajarkan agama ini. Ya, ini udah menakib namanya. Ini masih hidup. Doyan banget, gemar memanakibkan diri sendiri. Ya Allah, saya lupa air ini panas. Ibu-ibu, ya Allah panas. Terasa juga. Ya ibu-ibu, terasa apa? Terasa panas air. Kelupaan bahwa air yang saya miliki panas. Jadi, Masya Allah, benerin hati. Benerin hati. Hati kalau udah baik, semuanya bakal jadi baik. Hidup ini indah. Gak perlu harus kita kotorin. Gak perlu jelekin orang. Gak perlu tuh tadi takjub. Nih ingat ibu-ibu nih. Ibu-ibu udah ngaji, tapi takjub dengan diri sendiri. Ini saya nih dulu. Kalau bukan saya nih yang jadi ketua mushola. Kalau bukan saya nih yang jadi ketua masjid. Kalau bukan saya nih yang ketua majelis salim. Kalau bukan saya yang beli roti, yang beli ini rengginang, yang nyiapin buka, yang nyiapin sahur, emang siapa lagi? Waduh, ampun dah, rusak dah amal ibadah, plak, rusak. Dia udah capek melakukan seperti itu. Ibu hawanya maunya itu dipuji, pujilah aku, kayak Firaun. Ya kan, Firaun kan kegemarannya dipuji. Pujilah aku, akulah sang Tuhan. Tuh Firaun laknatullah alaih. Jadi kalau misalnya ada orang demennya dipuji, kalau dia dipuji, kayak mayang dia. Saya, aduh. Tapi kalau udah dijelekin marah, berarti bukan orang ikhlas. Kalau orang ikhlas dipuji biasa, dijelekin pun biasa. Saya benar enggak nangis? Jadi ikhlas. Biar yang akhirnya sih belagak orang jangan lucu aja. Jadi ini kalau orang ikhlas nggak pernah, biarin aja. Kita mau lebaran, mau pakai baju yang model zaman dahulu atau model zaman sekarang nggak ada masalah. Karena orang ikhlas nggak pernah memperlihatkan panorama dunianya. Orang ikhlas nih nggak pernah merasa bahwa baju yang dimiliki segala-galanya, harta yang dimiliki segala-galanya. Dia bangga dengan suaminya. Nggak apa-apa bangga dengan suami, tapi suami ini rajin sedekahnya. Anak saya ini udah jadi manajer, ente anaknya manajer. Udah bangun musola belum? Udah bantu musola belum? Udah bantu kegiatan majelis belum? Udah bantu kemaslahatan umat Islam belum? Cuma kalau misalnya ngadu nih anak saya udah manajer apa? Gak ada masalah. Mau manajer gombal-gombel gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Tapi nggak usah pakai bangga. Kita nggak ditanya sama tetangga, ngapain kita kasih tahu? Dan itu nggak perlu. Tetangga nggak nanyain anak kita, kemudian kita bilang, ini anak saya udah jadi manajer. Itu takjub namanya. Rusak dah amal ibadah kita. Ya ibu-ibu, ini anak saya ini ranking pertama. Lah ngapa emang? Tetangga nggak ada yang nanyain. Orang nggak ada yang nanyain, ini anak saya ini ranking pertama. Anak saya ini Masya Allah. Nggak perlu. Membanggakan diri tidak boleh, membanggakan anak tidak boleh, membanggakan suami pun tidak boleh. Kenapa harus pakai dibangga-banggakan?
Tidak perlu, Allah yang maha mengetahui itu semuanya. Yang maha mengetahui hati dan maha mengetahui niat. Itulah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Jadi kalau misalnya hati kita benar, niat kita benar, niat ngajinya kita mau apa? Allah yang maha mengetahui, Allah maha mengetahui niat ngaji yang benar. Niat ngaji yang benar itu yang Allah terima. Salat yang benar Allah terima. Segala sesuatu perilaku yang benar itulah yang Allah Subhanahu wa taala terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang Allah terima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Enggak bertakwa enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya rebek, amal ibadahnya jorok gitu. Dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, kan jorok. Zakat tapi karena dianggap dia orang kaya. Dia sedekah biar dianggap bahwa dia ahli sedekah. Kan jorok kayak begitu. Jorok gak? Jorok gitu. Kok dia melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah itu namanya amal ibadahnya jorok. Lebih jorok daripada got. Lebih jorok daripada kali. Ibu-ibu pernah ngelihat kali Ciliwung? 2-3 orang. Kali ini lah, kali Ujami situ. Kali Pesanggrahan. Iya, Jeridu. Enggak tahu juga. Iya, kalau enggak tahu ya. Ya kalau udah tahu itu tuh lihat. Hati kita kotornya kayak begitu. Ikan aja nggak ada yang mau kecuali ikan sapu-sapu. Ikan aja yang ada situ ikan yang lain pada mati. Kenapa? Pada kotor tuh. Dampak kotoran-kotoran manusia atau manusia mengotori lingkungan. Makanya ada fikih namanya fiqhul bi'ah. Kalau kita ngaji cuma sekedar ngaji kita nggak ketemu tuh namanya fiqhul bi'ah. Bagaimana kita mau ketemu tentang fiqhul bi'ah kalau kita sendiri nggak pernah ngaji fikih yang dasar. Jadi itu banyak sekali keilmuan, masya Allah. Jadi ilmu itu dibalik ilmu ada, hikmah dibalik hikmah ada. Yang merasa bahwa dirinya paling hebat berarti dia takjub, amal ibadahnya rontok. Sama mau dia ulama ke, mau dia pejabat ke, mau dia orang kaya ke, kalau dia ngebanggain diri amal ibadahnya runtuh. Mau dia ulama, mau dia pejabat, mau dia orang kaya, dia bangga diri, runtuh. Gitu. Disuruh tawadhu kok malah sombong. Gitu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu bakal ditinggikan oleh Allah. Wa man takabbara adallahullah. Barang siapa yang sombong bakal direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang sombong, mau dia ulama sombong berarti bukan ulama. Mau dia pejabat sombong bukan pejabat. Mau orang kaya sombong tapi bukan pejabat, bukan orang kaya namanya. Gitu. Allah tidak pernah menjadikan manusia untuk itu semuanya. Allah menjadikan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa in aradta ilma ahwalil qalbi, nah kalau engkau mau mengetahui ilmu keadaan hati. Ini kita mau ngedalemin ilmu hati ini. Biar hati kita adem. Biar hati kita adem. Ibu mau gak hatinya adem? Adem. Ya. Tapi kalau nyeduh kopi yang panasan, jangan adem, gak enak juga. Gitu. Ya, minum kopi jangan kopi yang adem. Tapi ini teh saya mudah-mudahan udah adem. Sakit juga tadi. La haula wala quwwata. Ini bukan seng kan ibu-ibu? Mulut saya seng enggak? Enggak ya, jadi terasa panas juga. Untung depan ibu-ibu tadi. Kalau enggak saya wa in aradta ilma ahwalil qalbi, jika engkau tahu ilmu, engkau mau mengetahui ilmu tentang keadaan hati, fanzur ila al-ihya wa ghairi min musannafati. Coba engkau lihat di kitab Ihya dan lainnya di antara kalanganku. Nah ini ulama enggak sombong, imamnya sombong. Ini dakwah. Jadi beda nih orang dakwah dengan sombong, beda tipis. Seperti saya nih. Kan itu di balik dakwah ada kesombongan. Ketika saya ngajak jamaah, ayo ngaji, ayo apa namanya tahlil, ayo ngaji atau ayo maulid di tempat saya. Kalau saya sombong aja, boleh sombong saya.
Antara saya dakwah dengan kesombongan itu beda tipis. Bu, dakwahnya seseorang dengan merasa bangganya itu beda tipis. Makanya kalau jadi seorang ulama ya harus betul-betul kuat, karena di balik itu adalah kesombongan. Nah, Imam Al-Ghazali nggak sombong. Beliau memberikan arahan, ayo kalau misalnya mau mempelajari tentang hati, keadaan-keadaan hati, nah ada dalam kitabku namanya Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab di antara kitab yang sangat dibaca oleh kaum muslimin di alam dunia ini. Di antara kitab yang paling banyak dibaca, gitu. Saya baca kitab ini di Menteng atas, di salah satu masjid yang ada di Menteng atas saya baca, gitu. 2 minggu sekali di sana. Saya baca kitab Ihya Ulumuddin, gitu. Ihya Ulumuddin. Wa ghairi dan lainnya min musannafati di antara karangan-karanganku. Ada Bidayatul Hidayah, ada Minhajul Abidin. Oh, banyak sekali karangan Imam Al-Ghazali. Gitu. Dan kitab-kitab tersebut di beberapa majlis ta'lim saya baca. Ada kitab Bidayatul Hidayah, ada Minhajul Abidin, banyak sekali di beberapa majlis saya sudah baca di antara karangan Imam Al-Ghazali. Karena karangan-karangan tersebut menyentuh hati. Gitu. Al-Imam Al-Haddad berkomentar tentang Al-Imam Al-Ghazali bahwa Imam Al-Ghazali hujjatul Islam wal muslimin. Hujjahnya Islam, umat Islam dan mereka, hujjahnya Islam dan umat Islam. Alhamdulillah di dunia kita, di kalangan ulama kita ada seorang yang diantara yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah, itu Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Gitu. Al-Alim Al-Rabbani Al-Qutbus Samadani, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ini dia. Dan kita membaca kitab Ayyuhal Balad itu dari tulisan muridnya tentang hal ihwal gurunya, yaitu Imam Al-Ghazali. Wa hadzal ilmu fardhu ainin, ilmu untuk mengetahui hati, menggembirakan hati, membersihkan hati, fardhu ain. Apa artinya fardhu ain? Wajib buat setiap muslim. Ini ibu-ibu yang dari sebelah kanan terus semuanya lagi. Yang laki semuanya wajib. Kalau wajib setiap muslim. Enggak dalam satu musholah satu, enggak dalam satu kampung satu, enggak. Semua muslim wajib mempelajari ilmu ini. Namanya ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu cara membersihkan hati. Hati yang kotor, hati yang kena najis, hati yang rebek. Tadi saya bilang, ada hati rebek banget. Kalau ada orang punya emas sedikit, hatinya rebek. Ada orang punya nikmat sedikit, hatinya terganjal. Itu namanya rebek, dia punya hati. Kita ngelihat muka orang aja rebek, kita mau bersihin. Betul gak? Ada nih teman kita rebek, habis makan nasinya pada montal ke sana ke sini. Nih, mau kita ngebersihin. Apalagi ini adalah hati, tugas kita ngebersihin. Jadi setelah kita ngebersihin diri kita, coba dong kita berusaha ngebersihin suami, anak, keluarga. Kita bersihin. Jangan ngomongin orang dong, gitu. Jangan pada berantem sama orang. Masa tetangga pakai berantem? Jangan dong. Dia lagi dapat kesusahan, ayo kita bantu. Itu kan bagus namanya tetangga. Ya kan? Itu ngebenerin orang tuh, ngebersihin orang. Ada orang lagi malas-malas gitu. Sama rezeki suaminya nggak pernah merasa cukup. Dia gajian 4 juta nggak cukup, 8 juta nggak cukup, 20 juta nggak cukup, 100 juta nggak cukup. Mau kapan dia punya rasa cukupnya? Kita nasihatin, Bu. Dunia mau kapanpun ada awal, udah ada akhirnya. Kenapa harus pakai nggak cukup? Nasihatin, tapi lagi santai. Jangan dia lagi nyapu kita nasihatin. Wah, kita disapu nanti. Orang lagi nyapu kita nasihatin. Ya, nyapunya pakai sapu ini lagi. Sapu lidi kena deh kita. Jangan dong, dia lagi santai. Kira-kira dia lagi ngeteh nih. Pagi ngadem. Datang kalau perlu kita tehin nih. Kalau perlu tuh kita kasih di rumah kita ada rengginang, kasih buat dia ngobrol. Santai, brung. Dengan suasana kita sudah tertawa bareng dengan teman kita,
Nasihatin. Masuk nggak? Masuk. Nah sementara kadang nasihat kita nafsu semuanya. Kita nasihatin orang nafsu. Ada anak muda azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Tong, lu ngaji di mana lu Tong? Wah, depan orang dinasihatin. Ya udah besok lagi nggak ngaji udah. Habis itu dia nggak mau sholat. Nasihat itu benar, cuma caranya harus dicari. Ya. Nasihat itu wajib, cuma caranya dong. Jangan tuh anak muda lagi habis azan, udah gitu terawih lagi. Di belakangnya ada si dia. Ini anak muda masih muda, 20 tahun. Si dia, ya dia namanya dia. Paham gak jemaah? Si dia. Ya abang gua diomelin, kata si dia belakang. Malu banget. Besok gak terawih lagi udah. Kalau perlu 50 tahun berikutnya udah meninggal dunia baru ada di sini lagi jenazahnya. Salah nasihatin. Bu, nasihat wajib, tapi ambil nasihat yang benar. Dan orang lagi di depan dinasihatin. Jangan dong. Emang ibu yang ngasih tahu bahwa saya begini-gini? Depan orang, depan tukang sayur. Tukang toge ada di situ, tukang nangka ada. Tukang cipedak yang dicari nggak ada, tahu-tahu ada lagi. Allahu Akbar. Kita omelin tuh dia. Ya, berantem. Kompor, diadu dengan kompor, apa yang terjadi? Bakaran. Caranya salah. Ya ibu-ibu, kalau mau nasihatin orang, santaiin dulu orang. Lunakin dulu dirinya. Ya, suami baru pulang kerja, langsung dilabrak. Habis itu bisa jadi cerai. Sungguh. Suami lagi capek. Masalahnya banyak luar biasa. Diomelin sama istri. Bisa jadi ketika itu cerainya nggak cerai 1 atau 2 atau langsung cerai 3. Udah habis sudah cerainya. Udah nggak pakai balik lagi udah. Kecuali permasalahan rujuknya itu dengan rujuk yang susah. Dengan 5 persyaratan yang besar. Gitu. Bisa nggak kayak gitu? Sangat bisa. Ibu mau nasihatin suami tapi caranya nggak benar. Suami baru pulang kerja. Walaupun dia datang telat kita nggak tahu, bisa jadi itu dia punya motor mogok. Udah gitu kan duit gajian diserahin ke ibu semuanya. Sampai untuk beli bensin pun suami nggak dikasih. Tahu-tahu habis di tengah jalan. Istri yang marah-marah kehabisan bensin. Makanya kasih tahu kepada bapaknya, kepada suaminya. Bang, kalau misalnya gajian jangan kasih langsung ke saya semuanya. Kasih tahu. Berani gak? Berani gak? Yang ada semuanya. Makanya banyak kesalahan ya suami ngasih duit kepada istrinya 1 gajian penuh. Itu kesalahan. Kasih tahu kepada suami. Oh, tega banget. Salah. Kalau mau kasih tahu per hari. Gitu. Kalau mau ngasih per hari. Gitu. Jangan semuanya. Ya Allah. Suami gajian misalnya 50 juta semuanya dikasih. Amin aja dulu udah. Ini Rajab ibu-ibu. Doa diterima. Kenapa ibu-ibu pakai ketawa? Mungkin enggak? Bukan insya Allah. Mungkin. Ibu aja ada di alam dunia mungkin. Ya Allah. Ibu dari mana? Coba ibu belajar tentang anatomi manusia. Ibu terlahir dari mana? Dari mana? Saya mau tanya. Keluarnya dari mana? Ya udah itu, dari itu. Kalau misalnya mau dilihat, itu gede kecil. Kenapa bisa keluar? Mungkin nggak? Awalnya kayak nggak mungkin, mustahil. Tapi terjadi, itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menentukan. Itu aja tuh, Masya Allah. Bisa keluar. Allahu Akbar, luar biasa. Bisa keluar tuh bayi dari situ. Ini kita. Yang udah ada di alam dunia. Jangankan 50 juta, 500 juta mungkin. Kalau kita yakin kepada Allah, yakin nggak? Nah itulah yakinnya standar. Kalau yakinnya ibu-ibu kurang ya udah. Allah tergantung kepada prasangka hamba. Innallaha inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya Allah tergantung kepada prasangka.
Ana inda dzanni 'abdi bi. Aku yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya itu menyatakan tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Biasa ada kopi di belakang. Ya, yang pada nguap ngopi, enggak ada masalah. Jangan sampai nguap 2-3 kali. Ada dulu kayaknya saya lihat ada di belakang kopi. Enggak ada kopi. Ya mau teh enggak ada masalah. Ayo. Bismillah, enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh. Jadi ilmu ngebersihin hati fardhu ain. Biar hati kita benar. Enggak mau berantem sama tetangga. Ngomelin anak aja ada etikanya. Jangan ngomelin anak di depan orang. Kadang kita ngomelin anak di depan orang. Itu enggak boleh. Bandel banget sih kamu depan orang. Enggak boleh. Jadi kalau nasihatin, tadi anak orang yang adzan salah kan tadi saya bilang, jangan nasihatin depan orang, apalagi anak kita. Gitu. Anak kita udah gede, udah 20 tahun, udah 25 tahun salah. Kadang kita langsung cubit salah. Kita omongin salah, kita pelan-pelan dulu. Sebelum kita kalau mau nasihatin anak, kita ngadep dulu sama Allah. Bu, ngadep dulu sama Allah, ya Allah, ya Allah. Lunakan hati aku ya Allah, dan lunakan hati anak-anakku ya Allah. 2-3 kali doa belum diterima, 4, 5, 10, 100 kali kita doa belum diterima, nasihatin langsung. Gini nak, tapi habis makan, kira-kira dia sukanya apa? Indomie, bismillah. Dia habis suka apa namanya durian, kasih durian. Habis itu pelan ngobrol santai. Nggak bagus. Kamu kan perempuan. Kenapa pulang kerja pakai dibonceng-bonceng sama laki-laki? Walaupun itu adalah kan nggak bagus nggak? Perempuan kita, putri kita setiap malam diboncengin sama laki-laki. Bukan ojek nih, bukan. Kalau mau ojek nggak ada. Ini sama pacarnya. Tetap kita ngobrol santun dulu. Begini lah. Hati-hati. Perempuan itu berbekas. Laki tidak berbekas. Maksudnya apa sih Bu? Berbekas enggak berbekas? Masih polos, emang anak perempuan masih polos. Begini. Kalau perempuan, kalau udah disetubuhi laki-laki, udah. Berikutnya tidak ada masa depannya. Apalagi berkali-kali, naudzubillah min dzalik, sekali saja sudah tidak ada masa depannya. Apalagi sampai hamil, kan berbekas di situ. Bisa ditinggal sama sang laki. Namanya laki, bagaikan kucing. Kucingnya kucing garong. Itu laki-laki tuh. Makanya jangan percaya sama laki-laki, hati-hati. Kucing garong dia. Kucing garong kan kalau misalnya ada orang belaga tawadhu, nggak ada, ambil tuh dia ikan. Ya, kucing garong namanya. Jangan percaya sama siapapun. Sama siapapun jangan percaya. Tuh anak, walaupun tuh yang nganterin anak putri kita pakai peci, walaupun pakai peci, kalau nganterin ngapain? Walaupun dia pakai peci, kalau enggak dia ngelamar aja, ngapain dia nganterin? Betul gak? Kalau mau dia betul-betul serius ngelamar, nikah, kenapa harus pakai berpacaran, walaupun pakai peci, walaupun dia pakai imamah misalnya, jangan percaya, gitu. Kalau jalannya udah nggak benar, jangan dipercaya. Nah, nasihatin anak. Kita punya anak udah pada gede, nggak pada sholat berjamaah, jangan omelin di depan orang lain, jangan diempos di depan orang lain. Ngadu dulu tadi saya bilang sama Allah, baru ngomong sama anak. Nah, betul kamu kerja, tapi kan kerja tujuannya karena Allah. Bagaimana mungkin orang kerja, dia melakukan hidup, tapi kalau nggak sholat berjamaah. Bukan saya sholat, tapi kan kamu laki-laki. Laki-laki sholat berjamaah di masjid, di mushola, bukan di rumah. Di rumah boleh kalau ada uzur. Adakah uzur? Rendah dia bakal.
dia bakal ngambil nasihat dari ibu-ibu karena suasananya tepat untuk memberikan nasihat. Ya ibu-ibu, itu sama anak, sama keluarga, sama tetangga, jangan, kayak kucing garong, aduh ibu-ibu biasa, kalau marah sama tetangga langsung berantem udah. Makanya terjadi perkelahian kampung karena begitu. Nggak ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya langsung sistem keroyokan atau sistem marah-marah. Kalau orang dimarahin, apalagi di depan orang yang tadinya penakut bisa jadi pemberani itu ibu-ibu. Bu, ada orang penakut, tapi kalau udah dimarahin orang di depan orang, kelihatan pemberani. Dia jaga jati diri dia, akhirnya dia berani berantem. Walaupun berantemnya kalah, yang penting kan berantem gitu. Ya kan? Walaupun tuh berantemnya kalah, iya, orang gak punya kekuatan apa-apa, tapi kan dia memperlihatkan dirinya. Gitu, biar saya berani. Hati-hati tuh ibu, itu kita harus tahu. Itulah pola kehidupan. Itulah pola kehidupan harus kita paham. Gitu. Nah, kenapa dikatakan bahwa mempelajari ilmu tasawuf wajib? Wa ghairu fardu kifayatin, dan lainnya selain ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang lain itu fardu kifayah. Illa miqdar ma yu'adda bi faraidullah ta'ala, kecuali ketentuan yang dijalankan, yang bakal dijalankan fardu-fardunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita belajar tentang salat, ya belajar tentang salat. Yang kira-kira untuk berkelebihan tentang ilmu salat itu tidak wajib ain. Itu fardu kifayah. Gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang zakat, kemudian kita bicara tentang zakat penghasilan dan sebagainya, itu fardu kifayah. Kemudian kita belajar tentang haji dan umrah, kemudian berkelebihan cabang-cabang haji dan umrah, itu namanya fardu kifayah. Tapi haji dan umrahnya yang inti itu adalah fardu ain buat orang yang mau berangkat haji dan umrah. Zakat, kita sebentar lagi mau zakat fitrah, sebentar lagi Ramadan, itu fardu ain. Kita wajib mempelajari ilmu tentang Ramadan. Orang memasuki Ramadan, dia wajib tahu tentang Ramadan. Ilmu puasa di bulan suci Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa dia harus tahu. Gitu. Wa yuwaffiquka hatta tuhasilah. Ini engkau bakal diberikan taufik oleh Allah sampai engkau bakal bisa mendapatkan ilmu tersebut. Kan ilmu yang wajib kan sedikit sebenarnya. Kalau ibu-ibu mau belajar, dapat. Karena ilmu yang wajib sedikit sekali. Tapi kalau ibu-ibu mau belajar, dapat itu semuanya. Nggak perlu capek. Yang capeknya itu kalau misalnya mau mempelajari dan mau mendalami satu keilmuan. Mendalami, mempelajari, mengamalkan, mengajarkannya itu baru dengan waktu yang lama, tempat yang khusus, semuanya berproses dan itu panjang. Ibarat ibu-ibu kalau mau jadi ustazah, ngajinya lama. Ya, paham ya ibu-ibu? Kalau ibu-ibu mau jadi ustazah, ngajinya lama. Tapi kalau ibu-ibu cuma sekedar jadi biasa saja, jadi orang soleh aja, biasa. Enggak lama-lama banget gitu. Allahu Akbar. Di sini dikatakan bagaimana kalau ketika mendapatkan musibah dengan menangis dan berlinang air mata. Boleh-boleh saja ketika mendapatkan musibah dengan menangis dan berlinang air mata, boleh. Yang tidak boleh itu marah-marah. Kemudian nyebut, ini banjir mulu. Banjir disalahin. Adanya banjir gara-gara banyaknya maksiat. Gitu. Belum selesai Sumatera pakai Gucci lagi ada. Ayo deh jalan-jalan. Ayo jalan-jalan ibu. Ayo jalan-jalan deh.
Pada bandel-bandel banget sih. Ya, itu udah Allah banyak peringatkan dengan berbagai macam peringatan. Ya jamaah, kalau dapat musibah nangis, berlinang air mata boleh. Tidak boleh untuk meratapi kehidupan, menyesali kehidupan, apalagi menyalahkan keadaan yang ada. Gara-gara banjir nih, waduh, nggak boleh. Banjir, terjadinya banjir karena banyaknya manusia. Allah tidak bakal menjadikan banjir dan musibah di alam dunia ini sebelum maksiatnya banyak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amalu la'allahum yarji'un. Itu jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Nampak kerusakan di muka bumi maupun di lautan. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, lantaran apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi banyaknya musibah, bala itu karena memang dari tangan-tangannya manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, tujuannya agar Allah memberikan rasa kepada mereka sebagian apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah. Jadi adanya bala musibah agar hambanya Allah mau kembali kepada Allah, mau taubat, bukan malah udah dapat bala malah maksiat lagi. Ini ketahuan bala musibah banyaknya luar biasa. Pakai tahun baru lagi, bagian baru lagi pakai main petasan-petasan, kan ngabisin duit. Gitu. Goreng ayam, goreng bakwan, goreng jagung, begadang. Malam Maulid nggak pakai begadang. Malam 12 Rabiul Awal nggak pakai begadang. 12 Rabiul Awal pada begadang nggak? Malam Idul Fitri pada begadang nggak? Idul Adha begadang nggak? Dengan zikiran, tahlil, takbir. Kemarin awal Rajab pakai begadang nggak? Ini tahun baru pakai begadang. Ini gimana yang mengajarkan kaum muslimin? Kita juga dinasihatin, tetap aja nanti ini peninggalan lihat malam tahun baru rame-rame juga, padahal udah dinasihatin. Bandel nggak? Udah gitu terkadang kita lagi, yuk ngelihat tahun baru, ya Rab, kita udah pada ngaji, bandelnya kuadrat. Ayo udah paham, jalan-jalan, naik motor kemana? Ke Monas. Ente udah ngaji masih bandel, bagaimana yang nggak ngaji? Ente udah pada ngaji masih bandel, bagaimana yang nggak ngaji? Makanya jangan salahkan orang yang pada bandel. Ente juga bandel, padahal ente udah ngaji masih bandel, betul nggak? Sengaja dikelitikin suaminya, jalan-jalan kayak orang-orang. Ngapa kalau orang-orang? Kayak orang-orang tuh habis maghrib udah pada jalan-jalan ke Monas, makan jagung kayak apa? Kalau ke Monas emang nggak ngeliat dangdutan? Jalan di situ dangdut. Ini musibah. Kaum muslimin banyak kena musibah di Acehnya kita. Emang kita nggak paham tentang musibah? Gitu. Di Acehnya kita atau sebelumnya lagi di Palestina belum berakhir, belum selesai. Banyak kaum muslimin yang digoreng di sana, disayat di sana, dibunuh di sana. Ibu-ibunya dalam keadaan hamil, naudzubillah min dzalik, ditelanjangi, kemudian dibunuh. Ibu masih santai aja. Kaum muslimin, muslimat yang ada di Palestina, perang sekarang luar biasa besar di Sudan, di Yaman, di Syam. Ibu-ibu nggak tahu, tapi asik-asikan aja, masya Allah. Jalan-jalan Pak, jalan-jalan. Akhirnya anak ikut, gitu. Anak ikut, terbawa dengan emosi dari kedua orang tua. Akhirnya menciarkan Yahudi dan Nasrani. Mengucap selamat Natal segala, atau Natalan bersama. Ngapain? Gak ada ajaran dalam syariatul Islam Natal bersama, tidak ada. Jangan pernah ikut, hati-hati. Gitu. Jangan pernah ikut, walaupun diundang di gereja nih ibu-ibu dikasih duit, jangan ambil. Kalau perlu, kalau misalnya dikasih itu gorengan dan sebagainya, kalau perlu, saya muslim masih mampu kami untuk beli sembako. Seperti Prabowo dikasih bantuan dari luar negeri, kami masih sanggup Indonesia. Kita begitu juga. Bisa nggak kalau misalnya kita dikasih sama orang-orang Kristen, kita bilang saya masih sanggup. Bisa nggak?
Ya, yang ada kita ambil. Makasih, bohong banget. Bisa aja lagi, bisa. Ubi-ubi dah. Makanya ibu-ibu dibalik ubi-ubi. Digoreng empuk tuh ibu-ibu. Orang ubi-ubi bisa aja, bisa. Gitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Agak keras. Kita membanggakan diri kita pada anak kita tujuannya untuk motivasi anak kita itu masuk Itu boleh untuk motif. Ingat, anak kita bukan anak orang kita, bukan anak orang. Beda anak kita dengan anak orang. Anak orang kita sini. Tahu nggak saya dulu. Kalau anak kita nggak apa-apa. Namanya anak kita, ingat khusus anak kita atau ponakan kita. Kita punya ponakan ngomong, dulu nih saya neneng pujaan hati seluruh anak muda peninggalan. Yang hafal Quran duluan saya. Yang ngajar di TPA, orang-orang belum pada ngajar TPA, tapi ibu nih yang ngajar di TK. Oh, ini sekarang bahkan murid ibu sudah ada yang lulus kuliah, udah ada yang wisuda. Masya Allah. Boleh, tapi depan anak titik atau ponakan titik. Anak orang lain jangan. Nanti pada akhirnya bisa dipahami ibu-ibu. Hanya anaknya aja, sama ponakan. Kasih tahu dulu nih, ibu nih TPA, yang mengembangkan TPA di peninggalan emang siapa kalau bukan ibu? Gitu. Boleh. Gitu. Masya Allah. Ada lagi ibu-ibu? Bagaimana pendapat ibu-ibu? Ada lagi? Pertanyaannya silakan. Nggak ada masalah. Selagi pertanyaan dibuka. Tidak ada. Iya. Kalau apa? Sama, anak dan cucu. Sama. Boleh. Anak dan cucu. Kan cucu sederajat anak. Anak, cucu, subuh aja udah di musola. Masya Allah. Tarhim. Tahu gak nama kakek kamu? Siapa? Darip. Masih tahu. Sebelum subuh udah ada di musola. Azan di musola. Dulu nih ketua musola setelah Abdul Karim Idris itu kakek kamu. Gak ada masalah. Kasih semangat buat mereka. Ingat anak, otomatis cucu dan cicit dan anaknya lagi. Gak ada masalah. Gitu. Kasih semangat buat mereka. Ya, kalau udah anak, cucu dan ke bawah. Begitu juga ponakan terus ke bawah. Itu sama. Tapi ponakan kita bukan ponakan suami. Kalau ponakan suami bukan ponakan kita. Batal wudu sama ponakan suami. Ponakan suami ya ponakan suami. Ponakan kita ya ponakan kita. Ponakan kita kedudukannya anak kita. Makanya ponakan kita nggak batal wudu dengan kita. Tapi kalau ponakan suami, ya ponakan suami. Karena sama kita batal wudu. Makanya jangan deket-deket sama ponakan suami. Boleh kawin tuh sama ponakan suami. Boleh kawin. Dan bisa jadi zina dengan ponakan-ponakan. Berapa banyak seseorang ponakan berzina dengan, tapi bukan ponakan kandung, ponakan suami. Dibiarkan begitu aja. Akhirnya cinta, berkasmaran dengan ponakan suami. Na'udzubillahi min, atau ipar. Makanya kan ada film apa ipar apa? Ipar? Oh, tahu aja lagi. Ipar adalah maut. Makanya hati-hati tuh. Sama ipar juga hati-hati. Walaupun tuh baik, tapi kan ipar. Batal wudu. Nggak boleh berdekatan, nggak boleh dua-duaan, nggak boleh ngobrol bareng. Sama ipar. Ipar adalah maut.
Itu yang pernah nonton. Saya cuma ngelihat doang. Bukan ngelihat filmnya, ngelihat itunya apa namanya? Judul iklan gitu. Yang lihat ibu-ibu yang lebih gitu. Oh, sama juga. Ya udah, berarti sama-sama. Ya ibu-ibu hati-hati juga. Apalagi tuh sama tetangga, sama kakek-kakek, walaupun kakek-kakek, orang semakin tua nafsunya makin tinggi. Biar ibu tahu. Kan kakek-kakek, la ilaha illallah, di Bogor, kakek-kakek 80 tahun nikah sama gadis 15 tahun. 5 tahun dia punya anak 5. Astagfirullah, nggak apa-apa orang suami istri 5 tahun nikah sama kakek-kakek usia 80 tahun tuh anak gadis 15 tahun. 5 tahun pernikahan punya 5. Berarti tokcer. Artinya apa? Laki-laki semakin tua, nafsunya semakin tinggi. Jangan kita, ini kadang kan anak-anak kecil atau anak-anak muda nih, perempuan anak muda, aki cium tangan, gembletan, kemudian apa namanya, peluk-pelukan, itu aki malah girang. Lumayan dapat ciuman gratis. Minuman lumayan dicium tanganin gratis. Hati-hati tuh. Kecuali kakek kita. Kalau kakek kita bukan kakek-kakek namanya. Kalau kakek kita namanya kakek kandung. Ini yang disebut dengan kakek-kakek, kakek orang. Kakek-kakek udah. Aki-aki gitu kan orang lain. Ya, nggak boleh. Bisa pahami Ibu? Wallahu a'lam. Saya ulangin lagi, tanggal 24 Januari, Sabtu malam Minggu, sholat maghrib berjamaah di Sulhul Majami. Nanti disiapin peralatannya, Bu Neneng, Bu Nining, Bu Nunung, semuanya, Bu Nan apa semuanya, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu. Ini mak saya mau ngabsen NNG aja semuanya, biar gampang gitu. Semuanya hakikatnya ibu-ibu datang wajib, yang nggak hadir wajib datang. Pengurus yang nggak datang disuruh datang, jamaah yang nggak datang juga disuruh datang. Kita kumpul bersama insya Allah dalam nuansa Maulid Isra Mi'raj dan Haul. Wallahu a'lam. Zikir tauhid. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله لا إله
وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى رحيم مشايخ الطاهرين السيد عمر بن عيسى بابا سلام الدين وسيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الأبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد الجليل الباشي وشيخ محمد بن أحمد بن مسعود وكيدي محمد شافي هذا بن محمد سليماني وجميع مشايخ الطاهرين أينما كان حلت أرواحهم أن الله يكتبهم برحمته والمغفرة ويؤتينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويقنا بها كريبها ويلزم طريقها ويجعلنا خاشعيها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير عافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور صلاة الله دواما وسلامه تماما إماما ولأنبياء ختاما آل الكرام والصحب كالنجوم الأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا صرفنا فانتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سنيس وسلم ربي عد الحبي وآله وصحبه إذا لطش الصحب والحمد لله في والتناهي صلى الله عليه وسلم.